wabarakatuh. Nah guys, jadi pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang Dart. Karena udah masuk ke semester 2, kita belajar tentang mobile. Sebelum masuk ke framework yaitu Flutter, kita harus belajar dulu dasarnya, yaitu belajar dulu bahasanya. Jadi bahasa yang dipakai Flutter itu adalah bahasa Dart. Sekilas tentang Dart. Dart itu bahasa pemrograman yang diproduksi sama Google, yang dirancang sama, namanya itu ada Lars Bak sama Jasper Land. Dart itu pertama kali dikenalkan pada tahun 2011 Oktober. Di situ rilis versi pertama itu tahun 2013 di bulan November. Tapi sekarang Dart udah versi 3 titik berapa gitu. Jadi udah lumayan lama gitu guys. Nah, di situ Dart itu dirancang buat bikin aplikasi server, bisa buat mobile, buat web, buat desktop, bahkan buat Windows. Dia pengembangan aplikasi gitu. Nah, terus di situ ada software yang digunakan buat di SDK. Software yang dibutuhkan untuk membuat program Dart itu menggunakan Dart SDK. Jadi Dart SDK ini isinya tuh mesin virtual atau disebut VM, virtual machine. Itu SDK bisa diunduh lewat situs resmi namanya Dartlang. Terus SDK kalau misalnya udah pakai Flutter itu kita nggak usah download SDK di situs resmi itu, karena di Flutter itu udah dibungkus langsung sama SDK guys gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke tadi Flutter itu udah dibungkus sama SDK, terus di Flutter itu dibungkusnya sama bin. Jadi situ ada bin, terus ada SDK. Jadi kita nggak usah download lagi kayak nggak usah download lagi yang namanya SDK di situs resmi itu, karena di Flutter udah ada. Sebetulnya aku download juga udah, karena udah ada Flutternya gitu guys. Nah, pertama kita bakal bahas dulu tentang kerangka di Dart. Nah, kita buat dulu file namanya index. Jadi halaman ini pertama nih, index. Nah, jadi di Dart ini punya program utama buat nyimpen semua fungsi. Dia nyimpannya di main ini ya. Ini nyimpen di sini. Jadi semua fungsi Dart ini disimpannya di main gitu. Nah, kalau void ini kalau artinya tuh juga mengembalikan nilai begitu guys. Nah, nanti di dalam sini isinya kayak perintah-perintahnya gitu. Nah, ini satu void atau satu fungsi utama. Jadi diawali pakai ini guys, kalau loading pakai Dart gitu. Kalau di PHP kan pakai PHP gitu. Nah, kita coba buat jalanin dulu
Jadi kalau ngejalaninnya nih kita ini gini aja dulu ya. Misalnya print hello world. Nah, di sini ini cara ngejalanin buat ngeliat hello world di sini bisa pakai kode runner extension dari VS Code, atau juga bisa pakai terminal manggil nama si filenya gitu. Misalnya ini kan udah ditulis nih perintah 1, dia suruh cetak hello world. Karena aku udah tulis print, sorry apa udah tadi udah nyetak print, di dalamnya ada string hello world gitu kan. Oke, ini agak lambat, sorry. Atau kalau kalian mau download extension, sebenarnya tinggal diklik aja nih bagian ini gitu. Dengan ini aku agak hilang kursornya saya guys. Kalau mau ngerunning kode yang print ini aja, tinggal klik sini aja. Tapi harus download dulu extension ya guys. Bentar, masih aktif ya. Allahu Akbar. Ya, karena terminal udah muncul duluan, ini enggak, ini kita coba aja deh. Kalau di terminal buat jalan ini ketik aja dart, terus nama filenya index.dart, kan nama file kita index.dart ya, berarti kita tulisnya index.dart, enter. Nah itu kan barengan sama yang ini, kacau kan barengan guys. Ini ada terminal sama output menyala. Nah ini kalau di terminal kayak gini, sama aja sih. Kalau di output juga kalau kita pakai running ini bakal sama juga, warnanya hello world gitu kan. Jadi setelah buat penjalaninnya pakai apa, kita sama aja outputnya itu nanti. Ini kita kayaknya bakal pakai terminal aja ya, karena di running di sini tuh emang lumayan lama. Jadi kita pakai terminal aja guys, nggak apa-apa. Mungkin ini kan masih perkenalan ya, void. Jadi Dart itu pakai void buat memulai semua programnya, terus main ini buat nyimpen satu fungsi utama buat kejalanan Dartnya, void ini buat tidak mengembalikan nilai. Maksud tidak mengembalikan nilai itu kurang paham juga, ntar aku cari. Oke, habis itu tentang perintah-perintah yang ada di Dart. Perintah Dart itu sama dengan pernyataan. Statement. Jadi instruksi yang nantinya dieksekusi sama Dart mesin itu. Habis itu harus diakhiri titik koma. Nah, ini tuh statement guys, ini tuh statement gitu. Ini tuh statement. Nah, statementnya ini kalau satu titik koma di terakhir ini berarti satu statement. Kalau 2 titik koma kayak gini, ini 2 statement gitu guys. Tapi ini kalau udah kayak gini berarti udah tutup satu gitu ya guys, maksudnya udah stop di sini gitu. Tapi ngejalanin kayak gini juga bisa, ini bisa dijalanin kayak gini juga ya, kita coba ya. Nah,
karena aku pakai Prettier jadi dia langsung ke bawah gitu guys. Oke, ini sorry karena aku pakai Prettier guys, ini auto cantik. Di output keluar hello world, terminal samanya juga sih. Oke, jadi yang aku bilang tadi, kode pernyataan atau statement di Dart itu bisa ditulis kayak gini, bisa juga ditulis kayak gini. Oke, jadi kalau udah tutup koma itu artinya udah satu statement gitu. Nah, di situ ada namanya blok program. Blok program itu buat mengumpulkan beberapa perintah jadi satu kesatuan, grup gitu. Di situ blok program itu banyak dijumpai dalam pembuatan konstruksi, pemilihan, pengulangan. Di situ ada fungsi ataupun kelas gitu. Terus Dart ini, di dalam Dart ini blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Jadi kalau misalnya tanda kurung kurawal ini artinya satu blok atau satu grup gitu guys. Kalau udah ada ini, kan tadi ditanya ada apa, ada pemilihan, ada pengulangan, ya kan, ada juga fungsi. Di situ ada juga kelas. Nah, kalau ada kurung kurawal ini namanya statement. Ini namanya blok program gitu guys. Ini namanya blok program begitu. Oke, selanjutnya ada komentar. Komentar sama aja sih sebenarnya. Komentar di Dart itu pakai slash gitu. Begitu guys. Oke, ini lama ya. Gak kelar guys. Aku ini dulu exit dulu. Ya bisa ini deh. Oke, jadi ada ya. Ini komentar guys. Kalau komentar di Dart tadi aku pakai slash 2 kali. Allah. Slash 2 kali. Komentar. Nah, ada juga komentar. Ini buat komentar satu baris. Tapi kalau misalnya ada beberapa baris, itu tuh harus kayak gini. No. Nah, begini. Kalau kayak gini, ini isinya beberapa baris boleh. Mau kayak gini lah. Kalau kayak gini doang, ini nggak bisa guys. Ini cuman buat satu baris gitu. Kalau kayak gini, ya dia bakal kebaca. Kalau mau buat lagi, berarti harus buat lagi gini. Kalau bikin beberapa baris komentar. Gitu guys. Begitu. Oke. Habis itu mau ngasih tau guys kalau Dart itu sangat case sensitif. Kayak misalnya tulisan yang 2 kata, misalnya ruang guru, itu tulisan ruang misalnya kita buat misalnya misalnya di void ini kita ganti jadi ini. Ini nggak bisa guys, karena ini cancel sensitif banget.
bukan cuma di sini, tapi di variabel, di nama variabel itu juga harus camel case, nggak harus camel case. Pokoknya variabel tuh harus sama. Mau kalau dia kecil semua, kalau dia gede semua. Kalau camel case semua. Konsisten di huruf-hurufnya, karena benar-benar kayak sensitif banget. Benar ya guys? Aduh guys, ini agak lemot gitu ya guys, sorry ini udah juga hilang. Jadi kita coba lagi. Ini kita lanjut lagi. Saya mau ngasih tahu dulu kalau di Dart itu ada tanda pengenal. Jadi nama-nama yang digunakan, elemen-elemen dalam program kayak variabel, fungsi, kelas, sama lain-lain itu punya aturan penamaan. Kalau misalnya di Dart itu nama pengenal yang tadi disebutin itu nggak boleh pakai spasi. Jadi kalau dua kata itu nggak boleh pakai spasi pokoknya. Kalau mau pakai spasi berarti pakai aja kayak camel-case gitu. Nah di situ kedua, nama pengenal nggak boleh diawali sama angka, karena apa ya, kayak sensitif, aku bilang kayak sensitif banget. Ini nggak kelar deh tadi merah-merah ini ya. Di situ nama pengenal itu nggak boleh pakai simbol kecuali pakai underscore sama tanda dolar. Selain itu name. Oke. Habis itu nama pengenal itu harus unik, nggak boleh sama. Kecuali variabel yang dideklarasikan di dalam blok berbeda. Asal ingat aja ya guys namanya. Di situ nama pengenal itu bersifat sensitif, kayak sensitif. Itu guys. Misalnya kan tadi nggak boleh dua kata ya, dia nggak boleh kayak gini misalnya. Misalnya gini ya, string nama depan, nama depan. Nah ini naik begini guys, nggak boleh. Jadi harus begini begitu. Ini salah. Terus misalnya angka, ini juga salah. Ini salah guys. Ini apa sih namanya, kayak sensitif banget, dia nggak bakal kepanggil gitu ya. Kalau gini ya, astagfirullah. Di situ tanda simbol, tapi kalau tanda simbol tuh yang kecuali yang udah disebutin underscore sama dolar,
itu nggak apa-apa, kecuali selain itu nggak bisa. Kayak misalnya tanda crash ini nggak bisa guys, ini sensitif, ini salah. Oke, ini jadi penggunaan yang salah. Oke, jadi kalau mau ditambahin kayak gini, dikasih underscore boleh, di kayak gini boleh, di camocase kayak gini, harus camocase ya guys, jangan di segini, harus camocase. Oke, terus ini naming boleh. Kalau mau pakai kalau mau pakai angka, pakainya di belakang dan di depan. Nah gini. Nah, kalau pakai tanda, ini tanda nggak bisa. Nah, jadi kalau pakai tanda tuh pakai dolar, tuh dolar tanda, ya kan? Nah, ini baru betul. Ini benar-benar sensitif. Oke, ini pengenal dari identifier dari Dart. Oke, jadi segitu dulu pengenalan buat Dart. Aku mau kasih satu contoh tentang identitas objek. Jadi aku ini dulu, hapus dulu ini. Di sini ada satu fungsi di dalamnya itu buat identitas objek dapat diambil melalui properti hash code yang didefinisikan di dalam kelas objek. Nah, jadi aku sambil live coding ini ya, sambil ngetik gitu, misalnya integer, apaan dia tuh? Kan ini buat identitas objek. Aku buat namanya variabel A misalnya double-nya B 3 dan terus ada string C, terus dar, terus integer D itu 1, 2, 3. Oke, habis itu ini udah buat apa tadi namanya, satu statement ya. Ini namanya tuh deklarasi dan inisialisasi. Ini nanti kita belajar tentang ini juga. Jadi ini aku live coding dulu buat contohnya. Oke. Spell itu spell. Oke. Di situ ini kita cobain dulu buat ngeprint dulu pakai hashcode. Nanti aku jelasin hashcode itu apa.
terus udah kode standar sopan. Oke, ngaco banget merah ya. Hah? Nah nih, dia tuh sebenarnya ekstensinya emang rada-rada, dan emang tergantung ini juga guys. Jadi ini udah ya SK2 belum, terus bentar ya guys. Oke, jadi udah aku ketik tadi live codingnya. Enggak, tadi udah aku jalanin juga di sini. Jadi hasil dari terus kode. Cek guys. Baca ada yang sama dengan ini. Passcode. Identical. To stream. What the mean is satu dua tiga. Oke. Oke, jadi sebenarnya di dalam Dart itu objek itu semuanya dibilang objek guys. Semuanya dibilang objek. Jadi kalau misalnya misalnya contoh kayak satu objek ini kan objek nih, misalnya kelas integer ini kan 123, maka 123 ini adalah kelas atau objek dari si integer. Gitu, jadi 123 ini objek dari integer, terus 123.456 ini objek dari double. Terus Dart objek dari string gitu. Jadi ada juga cara buat meriksa kodenya, misalnya pakai kode is print 1 is integer gitu. Jadi itu kalau misalnya ditulis misalnya
kita gini nih ya. Kita kasih contoh misalnya print 123 is integer gitu. Nah ini bakal ngasilin true karena menurut Dart ini si 123 itu adalah objeknya si integer gitu, jadi nilainya true gitu. Nah selain bilangan sama teks tadi, fungsi juga bisa dibilang sama Dart itu adalah objek sama dia gitu kan. Misal void function void nama gitu kan, itu nama itu juga dibilang objek sama si Dart ini gitu kan. Jadi semua kelas yang ada di dalam Dart itu turunan dari kelas objek, baik diturun secara langsung atau enggak gitu. Berarti si objek ini itu kelas moyang atau kelas induk dari semua kelas. Nah, aku agak kurang-kurangin sama tulisan di buku karena aku masih ngeliat di buku. Nah, oke. Terus nanti aku pelajari lagi tentang objek-objek ini. Nah, ini aku bahas yang identikal ini. Ah iya, ini aku belum ngasih bukti ya. Ini tuh bakal nilai true gitu guys. Oke, ini sembari nunggu ini sambil jelasin dikit. Nah, ini hasil programnya di atas gini ya. Lihat di sini. Nih. Jadi properti hashcode ini sebenarnya bilangan bulat. Dengan demikian untuk nyambungin buat dengan string, berarti kita harus perlu manggil toString, metode string, toString. Jadi kode di atas ini, identitas variabel A sama D ini kan sebenarnya sama ya. Lihat deh, identitas mereka 123 sama-sama 123. Ini berarti ada satu objek dengan nilai 123 di dalam memori si laptop, memori komputer ini, memori objek ini gitu kan. Berarti ada satu objek aja dan objek tersebut ditunjukkan dengan dua variabel A sama D. Nah, gimana cara meriksanya buat nunjukin kalau satu objek ini sama atau enggak gitu kan. Nah, itu gunain identikal ini. Jadi identikal ini gunanya buat meriksa ini tuh dua objek ini tuh satu objek yang sama atau enggak gitu. Paham nggak? Identikal ini buat meriksa, buat nunjukin kalau kalau variabel A sama D ini dia tuh punya satu objek yang sama atau enggak gitu kan. Nah, di sini kan hasilnya true ya. Berarti karena objek mereka sama gitu kan. Kan si identikal ini kan tadi fungsinya apa? Buat menunjukkan kalau dia punya objek yang sama atau enggak. Nah, ini tadi hasilnya ya. Yang aku bilang integer is. Nah, ini hasilnya true. Karena 123 ini objeknya si integer, kelas integer ini. Nah, jadi buat menyatakan kalau ini objek, menyatakan kalau ini tuh objek itu pakai is bisa. Kalau hashcode ini buat bilangan bulat, berupa bilangan bulat kalau di buku. Jadi buat jadi hashcode ini
buat mendefinisikan di dalam kelas objek yang dapat menganggap identitas objek di dalam Dart sebagai alamat yang sedang ditempati oleh objek bersangkutan. Sebenarnya dalam objek itu kan punya identitas yang unik, yang beda gitu kan. Nah, dalam Dart ini identitas objek dapat diambil melalui properti hashcode. Oh, ini guys, aku baru baca. Jadi setiap nilai yang digunakan oleh program tersimpan di dalam memori komputer dan merupakan objek dari kelas tertentu. Pengaksesan objek tersebut dilakukan melalui variabel atau referensi gitu. Dan masing-masing objek ini punya nilainya atau punya identitas yang unik. Jadi harus beda-beda identitas variabel itu harus beda-beda. Di situ buat mengidentitas atau buat identitas objek ini dapat diambil pakai hashcode ini gitu loh. Buat ngecek ya nggak sih kayak tadi is itu. Gitu. Paham nggak ya? Ya pokoknya begitu. Oke, jadi pengenalan dikit-dikit tentang struktur Dart sama identitas objek-objek di dalam Dart. Jadi segitu dulu buat pengenalan Dartnya. Nanti kita bakal bahas tentang tipe data, ada operator, sama variabel. Itu di video kedua. Ini nanti kepanjangan kalau misalnya aku buat. Ini kayaknya udah sekitar 40 menit sih, aku yakin. Jadi nanti kita bakal bahas-bahas. Ada beberapa bakal aku live coding dari variabel sampai ke tipe data. Tipe data mulai gampang-gampang sih. Jadi soal ini aku ngambil materi yang gampang. Aku ngambil dari paket, ngambil variabel, tipe data, sama operator aja kayaknya. Kalau yang buat logika itu perlu aku dulu karena belum nyampe situ, penjelasannya masih kurang, aku masih memahami. Jadi nanti kita buat video kedua. Oke, sampai situ dulu videonya. Lalu kita lanjut lagi buat tipe data, tipe data yang tadi aku sebutin. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.